Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Vera Nur Arifin dari kelas PGMI 6C NIM 11813106, mata kuliah praktikum pembelajaran akidah akhlak GMI. Nah, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran akidah akhlak materi kelas 5 yang berjudul Makna Alam Barzah atau Alam Kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kanak kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, di masa pandemi ini jangan lupa kita harus menjaga 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Nah, untuk pelajaran hari ini, untuk memulainya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, Ibu mimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk pelajaran hari ini tolong buka buku akidah akhlaknya halaman 119. Nah, Ibu akan membacakan dan kalian akan menyimaknya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada seluruh makhluknya bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Kematian akan mendatangi semua manusia. Tidak ada yang menolak, kuasa maupun menahannya. Maut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya hal tersebut sudah diketahui secara pasti, maka sepantasnya kita harus mempersiapkan diri menghadapinya dengan iman, takwa, dan memperbanyak amal soleh. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Imran ayat 185, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Al-Imran ayat 3. Lanjut untuk materi mengenal makna alam barzah atau alam kubur. Nah, buka halaman 120. Selanjutnya buka buku halaman 120. Bagian A, mari mengenal alam barzah atau alam kubur. Ya, mengenal makna alam barzah atau alam kubur. Perhatikan dua gambar di buku ya. Gua akan jelaskan. Ketika manusia meninggal dunia, ada dua cara, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik, dan ada yang su'ul khotimah atau akhir yang buruk. Sesungguhnya manusia yang paling beruntung adalah seseorang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Sebagai tanda awal, seseorang akan diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghuni surga adalah husnul khotimah. Bahkan ia juga mendapat kenikmatan ketika di alam kubur. Maka sungguh menyesal nanti jika kita tidak senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus membiasakan beramal baik dan menjauhi larangannya, serta memohon kepadanya semoga kita diberikan husnul khotimah. Nah, pada hakikatnya manusia yang telah mati bukan berarti ia terputus total dengan alam dunia, karena ruh yang di alam barzah masih dapat berhubungan dengan alam dunia, seperti pertemuan para penghuni alam barzah. Di antara mereka
kondisi manusia dibersihkan dari kotoran-kotoran atau dosa. Kehidupan barja merupakan tahap awal untuk melihat dan memetik hasil-hasil amal yang ditanam selama hidup di dunia. Hanya saja ada perbedaan kesadaran antara orang soleh dan orang yang salah. Nah, di alam barzah manusia akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Kesenangan atau kesulitan sesuai dengan derajat keimanannya. Alam barzah merupakan tempat penyucian bagi orang-orang yang beriman untuk meringankan perhitungan mereka di akhirat. Seseorang yang terlalu banyak dosa akan disiksa hingga ia merasa kesakitan. Kuburannya terasa sempit dan gelap gulita. Orang yang tinggal di alam barzah akan menghadapi beberapa hal yang menyesalkan. Ia akan tersiksa akibat dari perbuatan sendiri semasa di dunia. Tidak ada pertolongan kecuali dari alam solehnya, dari amal solehnya. Sungguh akan mendapat kerugian yang besar bagi orang yang berbuat buruk lebih banyak dari amal baiknya. Nah, lanjut halaman 122. Kematian menjadi babak baru dari perjalanan menuju alam kubur. Di alam kubur, seorang yang telah meninggal dunia bisa terlepas dari azab kubur dan juga bisa mendapatkannya. Semua itu tergantung pada amalnya ketika di dunia. Bagaimana diwasiatkan oleh Rasulullah SAW bahwa pelaku maksiat akan mendapat siksa kubur. Di antara perbuatan manusia yang menyebabkan mendapat siksa kubur adalah, nah ini kita bagian A, siksa kubur. Yang pertama, tidak bersuci setelah buang air kecil. Kedua, mengadu domba dengan kebohongan. Ketiga, berbuat hulul, dalam kurung mengambil harta yang bukan haknya. Yang keempat, membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isinya. Yang kelima, berbuat zina. Yang keenam, memakan harta hasil riba. Yang ketujuh, suka berhutang tapi tidak menyelesaikan kewajibannya. Nah, itu lanjut bagian B, amalan agar terhindar dari siksa kubur. Ada 4 amalan yang dapat menerangi alam kubur kita dan terhindar dari siksa kubur tersebut. Pertama, menjaga sholat 5 waktu. Hal ini sangat penting karena merupakan amal yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang sholatnya bagus, maka bagus pula seluruhnya. Sebaliknya, jika seseorang sholatnya rusak, maka rusaklah semua amalnya. Artinya, sholat 5 waktu menjadi ukuran terhadap amal lainnya. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, memperbanyak bertasbih. Nah, amalan ini sangat ringan diucapkan, tetapi sangat besar pahalanya dan dicintai oleh Yang Maha Pengasih lagi Maha Menyayang. Membaca tasbih merupakan bentuk pengakuan kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi segalanya. Beberapa hikmah yang dapat diambil dari alam kubur. Yang pertama, kubur tempat sempit memperluaslah dengan silaturahim. Yang kedua, kubur tempat yang gelap terang-terang dengan sholat tahajud. Ketiga, kubur tempat yang sepi, sama dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, kubur tempat binatang menjijikkan, majulah dengan amal soleh. Kelima, kubur tempat malaikat Munkar dan Nakir bertanya, persiapkanlah jawaban dengan mengucap la ilaha illallah. Keenam, dunia masa menanam, akhirat masa memanen. 7, kehidupan dunia sementara, kehidupan sebenarnya di akhirat kelak. Itu saat manusia
kegiatan kita lagi ngapain, kita lagi sama siapa, melakukan apa, itu selalu direkam dan dicatat semua amal kita. Semua amal kita yang telah kita lakukan tersebut akan dibalas dan diberi balasan yang setimpal saat di akhirat nanti. Maka kita itu harus takut hanya kepada Allah, di mana perbuatan buruk dengan perbuatan baik akan dapat menghapus dosa dari perbuatan buruk kita. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soalnya ada di buku. Tolong dibuka bukunya. Nah, itu ada 5 soal esai. Tolong disalin ke buku kalian masing-masing. Nah, ini untuk tugas pertama hari ini. Ayo berlatih, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Tolong salin di buku dan dikerjakan dengan bantuan orang tua kalian. Jika ada kesulitan, bisa dibaca bukunya ya. Nah, lanjut lagi ke ayo menilai diri sendiri. Nah, jawablah dengan cara memberi tanda silang pada jawaban yang ya atau tidak dari pertanyaan yang sesuai keadaan kamu. Nah, itu sudah ada tabelnya, nanti disalin juga di buku. Minta bantu orang tua kalian untuk mengerjakan. Nah, disilang yang mana yang benar dan mana yang tidak. Nah, untuk soal terakhir, nah ini ayo menjawab. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Nah, itu ada 5 soal. Ini untuk PR, salin di buku PR dengan buku tugas, tolong dipisah. Nah, untuk tugas yang sekarang tolong dikerjakan, nanti dikumpulkan via WA group ya. Dan untuk PR-nya itu kalian salin di buku PR dan dikumpulkan minggu depan. Minta tolong orang tua kamu untuk mengerjakan. Semua jawabannya sudah ada yang Ibu jelaskan tadi. Semua ada di buku, tolong dibaca. Nah, mungkin hanya itu saja dari Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.